Malam, Bapak Ibu semua, kan akan jadi Bapak Ibu dan semua Bapak Ibu yang mendengarkan lewat streaming. Kita hari ini akan membahas satu topik tentang persiapan kehamilan dan melahirkan. Nama saya Dr. Yeliana Kartawinata, spesialis anak. Mungkin topik ini bisa juga ya oleh dokter kandungan ya, tapi saya menyampaikan mewakili dokter kandungan sekilas juga tentang anaknya sedikit ya. Sebelum kita mulai acara kita malam ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan banyak kelimpahan di dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang terus memimpin hidup kami. Kami bersyukur Allah yang menciptakan kami begitu besar, tapi mau mengasihi kami yang berdosa, yang begitu terbatas dan kecil ini. Di dalam setiap hal kehidupan kami tidak ada yang lepas daripada pemeliharaan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami sedikit demi sedikit belajar hikmat Tuhan tentang kehidupan yang Tuhan bentuk melalui tubuh manusia, dan kami mau mengembalikan semua hidup kami, juga anak-anak yang akan Tuhan percayakan kepada kami, semuanya kembali untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang tolong kami membangun keluarga di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mau hidup, keluarga kami hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan dengar doa kami dan Tuhan yang hadir, Tuhan yang memimpin kehidupan kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini topik kita tentang persiapan kehamilan dan melahirkan. Boleh ditayangkan slide-nya. Ya, sebentar kita akan melihat tentang organ yang Tuhan ciptakan ya, organ seks khususnya pada laki-laki dan perempuan. Itu kalau kita lihat secara anatomi itu bagus ya desainnya. Sampai ada seorang ahli matematik itu sangat kagum sama DNA manusia gitu ya. Jadi kalau kita belajar sains, ilmu pengetahuan tuh harusnya bukan jadi menyangkal Tuhan. Justru harus lihat tuh ada keindahan yang Tuhan taruh loh di dalam sel-sel manusia. Jadi waktu kita belajar tunduk, kayak kata Amsal ya, permulaan hikmat itu takut akan Tuhan, itu betul sekali. Jadi waktu kita mau belajar apa yang Tuhan buat, kita harus punya hati yang tunduk dulu kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang organ seks manusia dan bagaimana terjadinya seorang bayi. Kemudian nanti kita akan bahas sedikit persiapan-persiapan ya, waktu mau melahirkan gitu. Nah, yang pertama kita lihat tentang organ genital wanita dulu ya, organ seks wanita secara keseluruhan. Nah, ini ada rahim namanya ya, yang besar itu, bentuknya bagus ya. Bentuknya itu jadi ada indung telur itu yang egg itu indung telur. Jadi dalam satu siklus setiap bulan seorang wanita akan menghasilkan satu sel telur matang. Sel telur matang itu akan ditangkap oleh fallopian tubes, itu ya, yang kayak corong. Nanti sel telurnya masuk ke situ, terus masuk ke dalam rahim. Nah, dia di situ akan berdiam di situ menunggu ada sel sperma dari suaminya datang masuk gitu ya. Boleh. Untung ada yang bawa pointer sebentar ya Bapak Ibu, saya jadi lebih enak ini tunjuk. Yang atas? Yang mana? Oh, yang tengah ya, oke. Ya, jadi ini ada sel telur yang dihasilkan tiap bulan, dia matang nih satu, nanti dia masuk ke sini, pelan-pelan ya dibawa digiring ke sini. Nah, ini sel telur ini akan menunggu sambil dia jalan ke sini, nanti dia ambil pelan-pelan ke sini, dia jalan nanti ada sel sperma masuk dari sini. Dia akan cari sel telur ke sini, begitu ya prosesnya. Nah, ini nanti kita belajar ya, kalau misalnya wanita itu punya sel telur matang, terus tidak, misalnya belum nikah nih ya, tidak dibuahi oleh sel sperma, sel telur ini akan gugur dia. Tadinya kan waktu dia siap untuk dibuahi, ini rahim menebal dindingnya, siap untuk menerima bayi. Kalau ada bayi di sini dia akan menebal, kasih nutrisi untuk bayi, begitu ya. Tapi kalau nggak ada bayi, rahimnya akan meluruh jadi darah haid, begitu keluar darahnya ya. Begitu siklusnya kira-kira ya setiap bulan. Jadi perempuan kalau habis haid itu
tidak subur itu ya, masih tipis dindingnya. Tapi lama-lama kan biasa siklus haid itu 1 bulan ya, 1 siklus. Nah awal-awal haid itu dindingnya meluruh kan tipis. Nah tengah-tengah siklus itu dia lagi tebel-tebelnya lagi baik-baiknya begitu. Biasanya tengah-tengah bulan itu masa subur. Jadi kalau dibuahi oleh sperma biasanya jadi bagus. Ini ya, jadi lihat bentuknya bagus ya. Berikutnya. Ini siklusnya tadi ya, jadi kalau tengah-tengah lagi mateng, sel telurnya ini siap untuk dibuahi begitu ya. Berikutnya, tiap perempuan punya siklus beda-beda, ada yang 28 hari, ada yang 30 hari begitu ya. Nah ini sel telur manusia nih kalau dilihat secara mikroskop bagus banget ya. Ini dalamnya ada materi genetik DNA. Ini sel sperma laki-laki bentuknya ekornya panjang karena dia harus lari cepat. Nah, yang perempuan menunggu. Jadi ini nggak tahu ya prinsipnya bisa diikutin nggak ya cari pasangan ya, yang perempuan tunggu aja, yang laki-laki yang cari. Oke, berikutnya. Nah nanti jika sel telur itu kan DNA-nya XX dibuahi oleh sel sperma, sperma itu selalu pasangan DNA XY, nanti akan jadi janin. Nah nanti janin ini mau DNA-nya XX atau XY itu yang tentukan adalah spermanya ayah. Jadi jenis kelamin anak kita yang tentunya sperma ayah ya. Kadang-kadang ada salah kaprah ya, anaknya perempuan terus yang disalahin mamanya. Padahal mamanya nggak salah loh. Itu yang tentuin jenis kelamin tuh ayah, sperma ayah ya. Nah jadi kita ada sedikit gambaran lah, jangan salah kaprah begitu ya. Laki perempuan Tuhan kasih, Tuhan yang atur itu ujungnya. Jadi nggak usah salah siapa-siapa ya. Kemudian berikutnya, nah ini ya tadi materi genetik itu akan bertemu jadi satu, jadi ini janin setengah dari sifat mama, setengah dari sifat papa, begitu ya. Berikutnya, nah ini tadi berikutnya lagi, tadi itu ya pertumbuhan sel telur nih. Nanti kalau dia dibuahi di sini, dia akan membelah tuh selnya jadi banyak sambil jalan keluar. Ini kan spermanya tadi masuk ke dalamnya, sambil si bayi ini bakal bayi yang udah dibuahi, bakal bayi dibuahi dia masuk ke dalam sini. Sambil membelah diri tuh jadi banyak, nanti jadi tumbuh di sini. Nah ini kadang-kadang kita ya perempuan ada masalah misalnya keputihan begitu ya, itu tubanya kadang-kadang ada luka-luka gitu di saluran ini. Nah si calon bayi ini nggak bisa loh masuk ke sini, akibatnya dia nyangkut di sini. Nah itu yang namanya kehamilan ektopik. Jadi nggak boleh dong dede bayi di sini, nanti dia tambah besar itu salurannya kan sempit. Jadi bisa pecah, itu namanya nyeri banget ya si ibunya itu kalau si salurannya sampai pecah, itu namanya kehamilan ektopik terganggu. Nah itu susah ya, dedeknya nggak bisa dipertahanin di sini, pasti nggak bisa dipertahanin. Biasanya sama dokter kandungan ya udah dibuang sebelah tubanya. Atau misalnya ya dedeknya masuk ke sini tapi si plasentanya nanam di sini nih, ujung deket pintu. Nah itu juga nanti nutrisi buat bayinya gak baik karena di pintu. Udah gitu nanti ibunya perdarahan kalau ada si ari-arinya di sini plasentanya. Jadi si dedeknya kadang-kadang lahirnya prematur atau ibunya karena perdarahan harus selamatin ibunya. Jadi bayinya terpaksa dilahirkan gitu ya. Itu namanya plasenta previa. Itu kita sedikit-sedikit kenal. Oh ternyata yang pas di sini loh. Jadi kalau bapak ibu misalnya istri bisa hamil, bisa sehat, itu jangan take it for granted. Ini prosesnya susah sebetulnya gitu ya. Jadi kita lebih menghargai kehidupan kalau tahu begini ya prosesnya. Berikutnya. Nah ini tadi sedikit tentang siklus sih, saya nggak usah bahas lebih detail dulu ya. Soalnya ini ya itu tadi pertumbuhan sel telur jadi mateng. Nanti kalau dia udah mateng dia lepasin sel telur nih masa subur nih di sini di tengah bulan ya. Nanti kalau nggak dibuahi si ini sisa sel telurnya sebenarnya untuk melihara bayi ya. Dia akan hancur begitu ya. Ini tadi waktu lagi masa subur ini habis haid kan darahnya meluruh, dindingnya tipis, tapi tengah-tengah bulan dia nebalin lagi, dia siap menerima bayi begitu ya. Ini dinding yang nanti akan rontok lagi saat siklus haid yang berikutnya begitu ya. Nah ini banyak hormon yang berpengaruh di sini. Hormonnya ada banyak macam, saya nggak jelasin satu-satu ya, kita cuma asal tahu aja. Nah sekarang bagaimana kita akan mengenali cara kontrasepsi ya? Sebetulnya kita
secara kedokteran kan kadang-kadang ada yang harus kontrasepsi karena masalah kesehatan atau anaknya sudah cukup banyak begitu, kita takut tidak bisa membesarkan. Memang ada beberapa orang yang pilih ya terserah Tuhan aja kasih atau enggak kasih gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya sih mungkin belum cukup besar imannya untuk ya udah dibiarin aja begitu. Kadang-kadang kesian istrinya bisa hamil terus kalau subur. Nah jadi kita berusaha bukan untuk mencegah. Kadang-kadang gini pengalaman saya, istri udah pakai IUD tetap jadi bayi begitu. Jadi kalau Tuhan mau sih ya kita berdoa aja, kita berusaha tapi Tuhan tetap yang tentuin ya. Jadi kalau Tuhan kasih, Tuhan mau kasih ya alat kontrasepsi apapun kayaknya nggak bisa menghalangi begitu prinsipnya. Tapi kalau kita rasa aduh saya takutnya nggak cukup, maksudnya banyak kekhawatiran, kita doa Tuhan pimpin kayak yang tadi kita baru dengar di khotbah yang tadi baik ya. Jadi kita belajar sedikit tentang mencegah kehamilan, tapi kayaknya pasangan baru nggak usah kontrasepsi dulu kali ya. Pasangan baru punya anak dulu. Ya berikutnya kita belajar ini. Tadi kontrasepsi itu ada yang caranya dengan fisik ya, ini dengan fisik, ada yang dipotong tubanya tadi ya. Ada yang bapak-bapak dipotong bagian saluran spermanya nih supaya sperma nggak masuk. Ada yang hormonal nih, ini hormonal yang pakai obat pil, suntik atau implan ya. Berikutnya, ya ini yang tadi kalau nggak pakai alat KB alamiah tuh kita hitung siklus, jadi hubungannya pas istrinya nggak subur supaya jangan jadi bayi gitu alamiah. Atau udah mau keluar spermanya di stop gitu, jadi jangan ada ketemu sel telur sama sperma. Atau dengan alat tadi, barier mekanik seperti kondom, IUD, atau barier kimiawi dikasih obat gitu, dia biasanya disatuin di kondom gitu. Terus obat-obatan seperti tadi ya, pil, suntik, implan, sama operasi. Operasi ini rada semi permanen, kadang-kadang bisa diikat, bisa dibuka lagi katanya. Tapi kalau udah lengket susah dibuka. Jadi kalau misalnya belum anak baru 2 nih, dokter suka nggak mau tuh tubektomi atau vasektomi. Karena takutnya ada apa-apa sama anaknya, mau punya anak lagi susah. Jadi operatif tuh pilihan terakhir kalau misalnya istrinya udah kira-kira sakit-sakitan, jangan sampai hamil lagi gitu. Kita baru ambil yang itu begitu ya. Berikutnya, ya ini saya nggak terlalu ini ya detail ya. Nanti kalau ada yang mau tanya tentang KB boleh nanti tanya langsung ya. Ini sekilas-kilas tentang barier. Berikutnya. Nah berikutnya tentang mekanisme kerja obat. Nah ini ada yang kerjanya di perifer, ini hormonal ya. Berikutnya, nah siapa yang nggak boleh pakai obat hormonal, KB hormonal itu kalau ada gangguan tumor-tumor, misalnya riwayat keluarga tumor payudara itu nggak boleh pakai estrogen, karena estrogen tuh bikin sel-sel bikin hormon sel-sel ini tambah banyak gitu. Kemudian kalau ada pendarahan, gangguan hati itu tidak boleh sama sekali pakai KB hormon. Jadi kadang-kadang kayak ini mungkin pilihan KB-nya ya KB alami atau barier mekanik begitu ya. Kemudian kalau ada kontraindikasi itu akhirnya artinya tidak boleh. Relatif itu masih boleh dipertimbangkan hormon, tapi hati-hati. Misalnya sakit kepala berat, diabetes mellitus, hipertensi ini estrogen itu menaikkan tensi, dia ganggu di vaskuler ya. Jadi nggak boleh dipakai gitu ya. Berikutnya kita tentang efek samping ya. Nah efek samping tadi sebetulnya KB pil itu dia kadang-kadang merapikan siklus perempuan, KB pil itu ada baiknya juga, tapi ya itu kan pil itu isinya hormon. Tadi kan kita udah lihat ya nggak boleh yang absolut sama yang relatif. Nah ini efek sampingnya. Tadi pertambahan berat badan ya, estrogen tuh bikin gemuk. Kemudian ada pembekuan darah. Itu makanya nggak boleh dipakai pada orang-orang gangguan cerebral yang pernah stroke gitu, stroke ringan. Ini sekarang zaman sekarang nggak tahu ya penyakit anak-anak muda tuh kayak kolesterol tinggi, stroke. Itu diabetes karena minumannya yang manis-manis ya. Jadi kita hati-hati juga sih sama pola konsumsi zaman sekarang begitu. Kemudian itu ya tadi efek sampingnya tumor bertambah besar, estrogen kan meningkatkan sel ya. Terus kemudian kalau lagi menyusui nih hati-hati nih yang baru punya anak menyusui nggak bisa KB hormonal nanti ASI berhenti ya. Kemudian kalau progesteron nih
Dua hormon yang dipakai, estrogen biasanya yang suntik 1 bulan sekali, progesteron yang suntik 3 bulan sekali. Nah ini tadi progesteron bikin depresi, kadang-kadang itu menghilangkan libido. Jadi istri udah nggak mau sama suami karena disuntik progesteron. Iya itu kadang-kadang kendalanya. Jadi ya ini pertimbangan lah ya. Tadi estrogen ada efek samping sendiri, progesteron ada efek samping sendiri. Jadi kesian juga kalau istrinya udah males gitu ya, nggak haid dia. Progesteron bikin kering, jadi nggak ada siklus haid, nggak ada libido begitu. Jadi kadang-kadang ada dokter-dokter yang nggak terlalu suka pakai progesteron buat pasien begitu. Oke ya, berikutnya. Nah ini tadi KB suntik ya sekilas aja tadi yang saya bilang, estrogen disuntik 1 bulan sekali, kalau progesteron 2-3 bulan sekali. Enak sih lama ya, tapi kering, nggak ada libido begitu. Ya. Oke ya. Berikutnya tentang ini untuk bapak-bapak nih. Nah ini juga metodenya operatif ya, tadi kan perempuan tubanya yang diikat. Kalau suami ini fast difference-nya ya yang diikat. Ini tindakannya sih bisa bedah minor, jadi kadang-kadang di ruang operasi yang sederhana bisa. Kadang-kadang di daerah nih dokter-dokter urologi bisa tuh vasektomi massal gitu, jadi cepet kerjainnya. Nah cuman kelemahannya ini kalau laki-lakinya tidak bertanggung jawab, dia kan gak menghamili. Nah itu kadang-kadang suka disalahgunakan ya. Tuhan kadang-kadang saya suka pikir gini nih, organ seks manusia itu kan baik ya, Tuhan kasih keindahan. Ini kemarin bicara tentang seks, pendidikan seks untuk anak-anak ya. Tuhan kasih organ seks tuh kayak dengan neuron, sel saraf ya. Jadi sensasinya enak. Jadi itu Tuhan kasih keindahan seks itu untuk dinikmati di dalam pernikahan. Tapi manusia salah gunakan itu. Kadang-kadang ada istilahnya di medis self stimulating. Jadi dia masturbasi ini. Jadi kemarin saya baca buku ya dari dari Momentum itu, Tuhan tuh memang kasih kenyamanan di organ seks, tapi jadi kadang-kadang ada siklus laki-laki kan pagi-pagi mimpi basah, itu kan fisiologis, itu normal. Tapi kalau dieksploitasi itu jadinya menyimpang begitu. Jadi kayak saya istilahnya gula itu enak, tapi kalau gula itu dipakai sembarangan diabetes dong. Begitu. Jadi seks itu memang baik dan indah, enak, tapi itu bukan segala-galanya loh. Kita pakai di porsinya yang Tuhan ditetapkan begitu. Ya jadi kayak gini juga manusia mencoba mencari jalan supaya jangan ada kehamilan untuk supaya ada alasan apapun ya. Metodenya gini. Kadang-kadang kan kita ada yang bergumulan ya, termasuk saya sendiri. Saya KB pakai metode IUD waktu itu, tapi kan IUD itu gimana dong kalau janinnya udah jadi terus kita rontokin. Nah itu pergumulan tersendiri tuh. Dulu mungkin saya masih bergumul begitu ya, gimana ya kalau kayak gitu udah jadi bayi meninggal. Kan saya jadi berdosa dong di hadapan Tuhan. Waktu itu pergumulan terus tuh. Akhirnya sampai kita berdoa, Tuhan gimana baiknya kita mau ikut Tuhan, tapi kita masih belum cukup iman untuk gak pakai KB. Kalau nanti jadi anak lagi gimana, saya nggak bisa gitu ya. Banyak pertimbangan waktu itu. Tapi akhirnya ya gitu, kita sepakat ya udah nggak pakai IUD, kita ganti metode lain yang nggak melanggar hati nurani, juga bertanggung jawab sama Tuhan gitu. Jadi kadang-kadang kita masih pilih yang yang Tuhan pimpin lah setiap pilihan kita supaya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan gitu ya. Oke berikutnya. Nah ini tentang kehamilan ya. Kehamilan juga satu hal yang indah banget ya. Tadi pertemuan antara sel telur dan sperma. Tadi kita lihat ini ya, ada sel telur yang matang, ada sperma yang kejar masuk, dia jadi bayi, dia masuk ke dalam sini rahim ya. Nah ini nanti kita lihat berikutnya ya, sel itu berkembang terus. Nah nanti ada 3 fase nih, trimester 1, 2, dan trimester 3 ya. Trimester 1 tuh nggak kelihatan, biasanya baru trimester 2 atau 3 ya, 3 biasanya baru kelihatan perutnya agak membesar dikit. Nah ini penting ya, trimester 1 sama 2 itu pertumbuhan bayi itu pesat sekali, tapi dia bikin organ-organ. Kalau ada masalah di sini di 2 trimester ini, pertama dia ada kelainan cacat bawaan. Kalau misalnya ibunya kena virus begitu ya.
Nah trimester 3 ini yang terakhir ini bayinya udah kelihatan ya bentuknya kayak bayi ya. Nah di sini ada transfer antibodi ibu, lemak tubuh bayi bertambah, jadi dia mulai menggemuk ya, bayinya menggemuk trimester akhir. Jadi kalau Bapak Ibu kalau hamil trimester jangan jadi ini hati-hati. Kadang-kadang hubungan seksual itu di trimester tengah-tengah sini, trimester 2 itu bahaya karena sperma dari laki-laki bikin rahim kontraksi. Jadi nanti bayi yang di dalam terpaksa keluar gara-gara kontraksi rahim oleh bahan-bahan di sperma suami. Jadi nanti jaga nih kalau lagi tengah-tengah gini hati-hati. Lebih baik jaga jangan hubungan dulu. Nanti kalau dedenya kira-kira udah mateng, nah boleh tuh biasanya dokter izinin lagi, boleh hubungan lagi. Ya gitu ya. Terus di sini juga trimester akhir itu kan transfer antibodi, alergi begitu ya. Jadi nanti kalau yang papa mamanya kira-kira bakat alergi nih, ibunya ada asma, misalnya suami ada rinitis gitu, boleh trimester ketiga ini minum probiotik. Jadi mengurangi resiko alergi ke bayi. Terus breast care supaya ASI itu paling bagus ya, the best in the world. Itu nggak bisa dibikin sama pabrik, gitu ya. Jadi ASI mengurangi resiko alergi. Probiotik dari penelitian bisa mengurangi risiko alergi ke anak begitu. Memang nggak jelas sih penelitiannya, masih dalam penelitian, tapi mengurangi begitu. Ya. Terus kalau dedenya lahir prematur itu kan belum ada transfer antibodi dari ibu, biasanya gampang sakit tuh. Infeksi pada bayi prematur kan nomor 1 lewat sentuhan, kulitnya masih tipis, lemak tubuhnya belum tebal. Terus antibodi sel imun belum bagus. Jadi kalau lahir bayi prematur tuh kesian, sebetulnya berat. Ya, jadi kalau bisa jangan sampai lahir prematur begitu. Oke ya. Berikutnya ya tadi ya, kalau bisa ya untuk mencegah alergi tadi probiotik, breast care biar ASI-nya banyak, sama tadi kalau bisa kelahirannya spontan. Tapi kalau harus seksio ya sudah, nanti kan dokter jelasin kenapa harus seksio ya. Berikutnya tentang pertumbuhan bayi nggak usah ya, saya nggak ini, cuma mau kasih lihat ini pertumbuhan denyut jantung bayi itu bisa didengar minggu ke-6 ke-7 8 loh, udah ada denyut jantungnya. Jadi kalau dibilang itu cuma sel biasa, nggak ada hidup, nggak, salah banget. Kalau udah ketemu sel sperma dan sel telur itu udah jadi bayi. Jadi kehidupan itu dimulai dari pertemuan itu. Ya jadi nggak itu jadi kalau di luar negeri kan maksudnya di sini juga serem ya, kadang-kadang belum kelihatan bentuk bayi, nggak apa-apa lah digugurin, itu salah ya. Tuh. Berikutnya ini tadi pertumbuhan trimester pertama ya, jadi tadi bayinya saya nggak usah di ini, paling itu tadi 8 minggu tuh udah jantungnya udah mulai kedeteksi. Nah tuh coba lihat usia 3 bulan tuh udah bisa tersenyum. Jenis kelamin nih, kan suka orang tua pengen tahu ya, kapan sih bisa tahu jenis kelamin? Nah 3 bulan. Kadang-kadang dia nyumputin loh begini. Jadi bikin mama-mama penasaran ini laki atau perempuan gitu ya. Terus jadi bayi tuh bisa dengar musik, bisa dengar denyut jantung mama. Yang bikin tenang tuh denyut jantung mama, kita kasih musik. Terus ada penelitian ya, musik klasik sama musik rock hasilnya beda loh. Iya ternyata betul loh pengaruh musik, makanya di gerakan ini ya di Reform itu Pak Tung selalu ajarin kita ayo musik klasik, karena itu benar loh, itu membentuk otak janin dengan baik loh musik klasik gitu ya. Jadi bilang kalau kamu sombong maunya ke klasik aja gitu, ya memang itu berbeda sih kualitasnya. Oke ya begitu. Berikutnya nih kita lihat janin tuh udah ini ya, ini udah bayi loh bukan sel. Nah ini lihat ya waktu 7 minggu bening gitu kelihatan pembuluh darahnya. Kata pemazmurnya Tuhan membentuk kita di bawah bumi gitu, di dalam perut mama. Ini 6 minggu ini nanti jadi bakal otak, terus ini tangan ya. Itu ya. Oke, berikutnya. Ini yang trimester kedua ya, 3 bulan pertengahan. Ini sih nggak terlalu banyak yang ini ya. Terus yang terakhir, yang berikutnya tentang trimester ketiga langsung ya. Berikutnya ya ini.
Nah ini tuh ya memperoleh kekebalan dari ibu. Jadi kalau dia lahirnya prematur itu dia gampang sakit gitu. Makanya kalau bayi-bayi prematur kita suka pesen tuh ke orang tua. Jangan banyak yang pegang bayi, cuci tangan sebelum pegang. Karena 80% infeksi pada bayi kecil itu lewat kulit, lewat tangan kita, 80%. Jadi makanya kalau punya baby gak bisa lepas ya. Kita dulu pemerintah udah bilang lepas masker boleh, tapi kalau ada bayi susah. Masih tetap bersih gitu, sebisa mungkin. Tapi nggak terlalu ekstrim juga ya. Jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak bisa juga. Jadi tapi tetap kita sebisa mungkin pakai masker, pulang mandi ganti baju sebelum pegang bayi begitu. Saya suka pesen sih kalau ada yang nengok nggak boleh banyak orang. Orang penting ya kakek nenek pasti mau dong lihat. Tapi pakai masker medis begitu. Kan kita bisa sehat kelihatannya tapi bawa virus ke bayi gitu ya. Berikutnya ini ya tuh trimester akhir udah kelihatan wajahnya. Ini waktu lahir ya. Oke berikutnya. Nah persiapan berikutnya ya. Persiapan persalinan nih ya. Biasa nanti bapak ibu yang mau punya anak dikasih buku gini sih. Ini edisinya berubah terus, pemerintah bikin update terus begitu ya. Kalau nggak ada buku ini biasanya bisa diperoleh di dokter, pas kontrol dokter obgyn atau kadang-kadang dikasih dari rumah sakit ya. Tapi mungkin bentuknya beda. Berikutnya. Nah ini jadi buku itu ada tentang ibu, ada tentang anak gitu ya. Nah, jadi banyak informasi penting boleh dibaca nih bukunya. Kadang-kadang kita suka gak penting lah bukunya. Jadi ada tentang apa tablet zat besi. Ibu kan sering defisiensi. Indonesia tuh rata-rata wanitanya defisiensi besi. Tapi itu Tuhan rancang ASI kita bisa ngasih zat besi cukup ke bayi. Tapi usia 4 bulan bayi kita dapat ASI nggak cukup tuh zat besinya. Jadi harus tambah zat besi dari luar. Dikasih suplementasi zat besi biasanya 4 bulan, usia bayi 4 bulan ya. Berikutnya, nah tentang kesehatan anaknya banyak tuh. Dia ada grafik pertumbuhan ya. Ini penting nih saya mau sampaikan. Ada tentang imunisasi, ini ada yang baru ya, ini saya nggak masukin masih yang lama. Imunisasi yang terbaru 2023 udah keluar. Nanti kalau ada yang perlu ya saya kasih atau bisa download ya Bapak Juan ya di itu Google. Nah kurva pertumbuhan ini Bapak Ibu bisa download di Primaku, aplikasi Primaku. Jadi tiap bulan tuh Dedek diukur panjangnya, beratnya, lingkar kepala kadang-kadang bisa juga dilihat. Jadi kalau dia tiap bulannya naik bagus di kurva di antara median begitu ya, itu oke lah. Tapi kalau dia mulai geser ke garis oranye, apalagi menuju merah, itu harus cari buru-buru konsultasi sama dokter begitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya anak boleh download Primaku. Di situ bisa ngikutin kita tiap bulan. Jadi kalau ada gangguan cepat kita kelihatannya begitu. Oke, berikutnya ini ya tadi ya sekilas yang tadi. Nah yang penting juga ini ya peran keluarga ya. Kalau ibu lagi hamil ya mau menyusui, ini kita biasanya minta begitu lahir itu paling bagus sih inisiasi menyusui dini supaya langsung keluar ASI ibunya. Tapi kan kadang-kadang lagi seksio susah ya, dokternya lagi steril. Kalau saya sih sendiri menerapkan bayinya tempel dulu di dada ibunya, meskipun sebentar lah, pokoknya Dede nyium baunya ibu kontak sama bayi biar tenang gitu ya. Jadi ASI cepet keluar. Jadi memang nggak bisa ideal 1 jam, karena harusnya inisiasi menyusui dini 1 jam. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ideal karena keadaan. Ya tapi sebisa mungkin kalau lahir spontan lebih enak, lebih gampang IMD-nya gitu ya. Terus udah melahirkan nutrisi mesti baik. Soalnya ASI kelebihannya, mama makan wortel, ASInya rasa wortel. Mama makan tomat, ASInya rasa tomat. Jadi waktu ngenalin makanan ke anak yang dapat ASI itu jauh lebih mudah. Itu ASI. Terus kemudian kalau mama makan ikan itu kan kadang ada yang alergi ikan ya. Tapi kalau mama makan ikan itu kan proteinnya masuk ke ASI. Jadi anak itu akan berkurang resiko alergi makanan kalau dia dapat ASI juga. Jadi makanya saya suka, ayo ibu semangat, ini baru mulai harus ASI. ASI ibu the best in the world, jangan dikasih sufor. Nah kalau misalnya terpaksa harus, misalnya nih kadang-kadang kan ada ibu yang habis melahirkan agak stres gitu ya.
nggak pede gitu. Saya suka bilang, ibu jangan pikirin macam-macam. Yang saya kagumi ya Tuhan atur loh, bayi baru lahir itu lambungnya sebesar kelereng 3 hari pertama waktu ASI ibu belum banyak. Jadi ASI ibu belum banyak, lambung bayi kecil. Jadi dia sejam sekali minta, itu berarti bayinya sehat. Karena ya lambungnya kecil, bentar-bentar minta netek. Karena refleks isep bayi itu ke ibu sangat bagus untuk merangsang ASI keluar dibanding pumping. Kalau pumping nyeri ke ibu dapat sedikit, kadang ibunya udah stres. Tapi kalau bayi yang ngisep kenceng, kuat tapi nggak nyeri, itu beda banget tuh bayi sama pumping. Kemudian dari segi ketenangan bayinya waktu dekat ibunya dengar bunyi jantung ibunya itu waktu dia ngerasa kayak di dalam perut ibunya, padahal kan dia udah lahir. Tapi kalau dia netain dia dengar lagi jantung ibunya. Jadi secara ketenangan psikis bayi, terus ibunya juga itu menyusui itu kompleks ya, dan penting banget sebetulnya. Nah itu ya. Jadi jangan gini ya, kadang-kadang keluarga udahlah ASInya nggak keluar pakai dot aja gitu. Jadi aduh si ibunya udah diedukasi supaya ASI di rumahnya gugur gitu karena nggak ada dukungan dari keluarga begitu. Jadi keluarga perlu dukung juga begitu supaya ibunya semangat untuk ASI begitu ya. Nah kadang-kadang kan ada orang tua takut ya, kalau nggak keluar gimana dok, nanti kuning, dehidrasi gitu ya. Ya boleh kita pakai ASI pumping atau kadang-kadang saya suka kalau dibilang susu formula nggak boleh langsung ibunya kan stres. Kita kadang-kadang ya izinin lah, tapi tetap penekanannya ASI ibu terbaik. Kalau mau ngasih ASI takut kurang ya boleh pumping, tapi kasih medianya jangan pakai dot. Nggak boleh dot 1 bulan pertama supaya jangan bingung puting bayinya. WHO pun rekomendasi 1 bulan pertama nggak boleh dot. Karena itu bikin bingung puting. Awal-awalnya katanya mau kok dok dua-duanya dot bisa, ASI puting mau. Tapi nanti geser, kalau udah 1 bulan ya usia lewat 1 bulan dapat dot, biasanya dia udah nggak mau ke ibu, udah marah-marah. Ya dotnya nggak sabar, karena kalau dot kan dapat ujungnya sedikit, susunya mancer banyak. Kalau ASI ibu kan nariknya berat, gitu. Jadi ya kadang kita udah edukasi begini ya, tetap aja ada yang nggak berani karena susah pakai cup feeder, susah pakai sendok gitu. Ya semoga kita bisa tetap usaha dulu, pokoknya jangan dot aja gitu ya. Terus tadi ya ngelanjutin, lambung bayi 3 hari pertama kan kecil, segede kelereng. Jadi Tuhan mengerti emang masih sedikit ASInya, lambungnya kecil dulu gitu loh. Saya suka kadang-kadang mengagumi, oh Tuhan hikmatnya luar biasa deh. Nah waktu udah lewat 3 hari, hari keempat ASI ibu mulai banyak, lambung bayi juga meningkat volumenya. Begitu loh, kalau kita tahu ilmu Tuhan desainnya begitu. Jadi it's normal kalau berat badan bayi itu turun 10% dalam seminggu pertama. Setelah seminggu baru naik dia. Gitu ya, jadi jangan takut. Kalau memang turunnya lebih dari 10%, turunnya banyak, yaitu kadang-kadang kita pertimbangkan ASI ibu pumping deh, hitung deh volumenya harus segini-segini gitu. Kita baru hitung. Gitu ya. Nah, tadi ya saya penekanan ke ASI, soalnya ASI itu penting banget menyusui ya. Nanti di buku ini ada juga tentang imunisasi, tumbuh kembang ya. Ini growth chart itu jadi kurva pertumbuhan yang lama. Kita udah nggak pakai sih, kita pakainya yang baru dari WHO yang ada di Primaku tadi ya. Oke, berikutnya tadi ya kunci keberhasilan menyusui, kita fokusnya di sini soalnya ASI itu penting. Tadi breast care, kemudian inisiasi menyusui dini, dedek begitu lahir langsung tempel ya. Tadi dukungan keluarga, jangan bentar-bentar disodorin dot begitu. Kemudian tadi ibu dan bayinya harus sehat, kadang-kadang ibunya lagi nyusuin tenang-tenang banyak yang dipikirin kerjaan gitu. Jangan, ada waktunya kadang-kadang saya pikir kalau dokter-dokter ini kan ada teman dokter juga sibuk. Pokoknya begitu kamu nyusuin udah lupain semua kesibukan, fokus dulu nyusuin gitu. Udah gak usah pikirin yang lain gitu ya ibu-ibu ya. Berikutnya. Nah, jadi teknik menyusui bagaimana ya? Ini saya suka, ini kan kita zaman COVID ya, kadang-kadang kita bicara droplet masuk jatuh ke badan begitu. Jadi kadang-kadang kita mesti bersih-bersih dulu. Kalau ibunya batuk pilek wajib pakai masker medis. Intinya bagaimana ibu kasih ASI tapi tidak kasih virus ke bayi gitu. Karena ASI ibu tadi virus-virus termasuk COVID ya 90% mati kalau masuk ke ASI. Karena di ASI ada antibodi, ada sel imun. Nah susu formula kan gak bisa bikin begitu tuh.
Itu satu lagi kelebihan ASI. Jadi ASI ibu penting banget, tapi gimana caranya jangan ngoperin virus. Ibu mesti jaga, makanya kalau baru lahir saya suka bilang, ibu jangan pergi kumpul-kumpul sama teman, gak pakai masker. Suami-suami kerja pakai masker supaya jangan OTG ya, orang tanpa gejala dapat dari teman kantor bawa pulang ke rumah kena ke bayi. Gitu. Jadi kita jaga si dede sewajarnya sehat, kitanya bersih, terus ibunya juga sehat gitu ya, supaya dua-duanya bisa ibunya ngasih nyusunya enak, bayinya juga nyaman gitu ya. Nah tadi tekniknya cuci tangan dulu, bersihkan puting pakai air hangat biasanya. Kadang-kadang baru nikah kan itu nggak pernah keperhatiin ya payudara. Kadang-kadang ada lemaknya, itu mesti dibersihin dulu supaya ASI-nya bisa keluar. Kalau nggak macet ya. Kemudian ini ad libitum sesuai kemauan bayi. Kadang-kadang kalau berat badan bayinya nggak naik, dokter memang atur harus segini cc tiap berapa jam. Nah tapi kalau berat badannya kira-kira udah naik nih kan ada kurva pertumbuhannya. Jangan pakai jam tentara lagi harus 3 jam sekali enggak gitu. Enggak. Jadi kalau bayinya lapar kasih. Kalau bayinya tidur tenang, jangan gelisah mamanya. Ini kok anak saya nggak bangun-bangun. Memang ada fase tidur bayi itu lama 1 kali. Kayak kita lah. Kan ada siang-siang aktif, malam tidur. Itu bayi juga gitu. Tapi dia jamnya lebih panjang gitu. Jadi jangan takut kalau dia ada satu waktu tidur panjang, siang-siang dia bangun minta itu normal. Jadi jangan dikasih jam. Harus jam segini, susah. Nanti kalau 3 jam sekali lagi tidur tengah malam dibangunin, itu kesian mamanya pusing, capek, bayinya juga rungsing gitu. Ya, jadi kalau bayinya sehat biasanya kita lihat berat badan naik, dianya tenang. Kalau bayi habis netek kenyang dia biasanya tidurnya udah lama begitu ya. Jadi jangan di jam, biasanya sih awal-awal tuh dia sering minta karena kan ASI kita belum banyak. Oh iya Bapak Ibu, ASI awal-awal tuh bening, kolostrum itu bening. Jadi jangan bayangkan kolostrum itu ASI yang lekoh gitu ya. Kolostrum itu bening kayak air ketuban. Jadi waktu kadang kalau ibu baru lahir saya suka pencet sedikit, ini Bu udah keluar loh ASI-nya loh Bu. Jadi jangan ngerasa ini ASI encer, bukan. Itu bagus banget kolostrum yang pertama ya. Nanti kalau udah umur di atas 1 bulan memang ada namanya fore milk, yang awal tuh yang encer. Yang hind milk yang belakang, yang di dalam itu yang kental. Memang nanti 1 bulan ke atas. Jadi kalau udah banyak tuh ASI-nya, biasanya kan bayinya kadang-kadang minumnya kewalahan karena banyak banget keluarin air. Kadang-kadang mau dikeluarin sedikit yang awal boleh. Tapi yang awal lahiran begitu jangan dibuang itu kolostrumnya gitu ya. Terus berikutnya, nah ini tadi durasinya 30 sampai 40 menit. Tadi ya karena ada yang luar yang encer, kalau dia cuma netek 10 menit, 20 menit belum dapet tuh hind milknya. Jadi masih dapat yang encernya, jadi kasih waktu 2 payudara segitu ya. Terus posisi ya, jangan ibunya nunduk, ini pegel, lama-lama ganggu juga ke produksi ASI, jadi posisi kudu nyaman dua-duanya. Dan gak boleh, next slide, gak boleh dot atau empeng ya, berikutnya ya. Diklik berikutnya. Ya jadi gak boleh dot atau empeng. Nah Bapak Ibu juga ini ya, durasi ini penting karena tadi ya nggak boleh kecepetan, jadi 10-20 menit dia belum selesai masih ada yang hind milk. Nanti kalau nggak isep sama bayi itu fore milk, kalau dia misalnya ngisepnya cuma sebentar nih 10 menit, kan hind milknya masih ke satu payudara 20 menit lah kira-kira. Jadi 40 menit total 2 ya. Jadi kalau cuma 10 menit netek udah pindah ke sebelah baru dapat fore milk yang 1. Hind milknya nggak dapet, nanti hind milknya itu yang dari belakang maju ke depan jadi fore milk. Gitu, jadi kasih waktu kira-kira 20 menit lah 1 payudara supaya isep semua sampai belakang ya. Tapi ada juga yang kebablasan. Nanti usia 6 bulan kan udah mulai makan. Atau 1 tahun tuh udah makan kan kayak kita menu keluarga. Kadang anaknya dikasih benda-benda nangis netek. Jadi nutrisinya nggak cukup. Karena kebanyakan ngenel istilahnya kita, itu juga nggak bagus. Jadi yang bagus ya yang sesuai sama apa ya, pokoknya 6 bulan udah makan, neteknya segini aja durasinya. Sesuai maunya bayi tapi durasinya jangan lama-lama.
udah nggak ada susunya masih aja ngegantel dedeknya istilahnya begitu ya. Jadi ngeganggu gizinya gitu ya. Oke, berikutnya. Tadi posisi ya, ini posisi agak susah nih, kayaknya mesti praktek nanti kalau ada bayinya ya. Kalau sekarang kayaknya kalau dibicarain pokoknya badan kepala bayi itu lurus gitu ya. Terus ini nanti bibir atas sama bibir bawahnya tuh mesti kebuka ya. Jadi ini areola ibu masuk semua. Kalau cuman putingnya aja yang masuk itu sakit banget kayak mau robek. Itu perih banget ke ibu ya. Jadi posisi mesti betul. Kemudian badannya lurus, ini perut bayi nempel sama perut ibu begitu ya. Ini hidungnya, nanti kalau udah masuk putingnya gini ke perut bayi kan areolanya masuk nih. Jangan ditekan terus, posisi ngegunting kan biasanya ibu yang ngegunting gini kan. Itu jangan digunting terus, macet. Paling kita tutup, tekan dikit atasnya supaya hidung bayi gak ketutupan sama payudara ibu, itu aja ya. Jadi posisinya mesti bagus supaya dede dan ibu nyaman. Nah kalau luka gimana? Kalau luka itu sekali lagi ASI lagi obatnya. Jadi di ASI itu ada growth hormone. Kalau ada lecet, pokoknya sebelum dan sesudah meneteki kan dibersihin tuh pakai air mateng, sedikit pakai kapas. Supaya jangan ada jamur begitu ya. Nah nanti kalau luka keluarin ASI dikit, pencet, balurin di puting. Soalnya di ASI itu ada hormon pertumbuhan. Jadi sel kulit yang rusak cepat tumbuh pakai ASI. Nah, ASI lah gitu ujung-ujungnya kan. Makanya saya suka amazed banget tuh ASI bagus banget ya. Kemudian berikutnya penyimpanan ASI ya. Ini nanti papa mama mamanya mau kerja ya tentang penyimpanan ASI. Jadi usia biasanya kan ibu-ibu cuti dulu tuh 3 bulan. Konsentrasi deh tuh netein. Kalau ada waktu pumping boleh pumping. Jadi jangan jangan pusing dulu pikirin kerjaan waktu jangan si cuti, makanya tadi nikmati waktu cuti supaya ASInya banyak, jangan stres. Kalau stres pengaruh tuh ke produksi ASI. Nah nanti kalau mau pompa ini penyimpanannya, kalau ruang biasa dia cuma tahan ini tuh 6-8 jam kalau ruangan AC yang dingin, tapi kalau ruangan biasa 4 jam. Ini kalau di Jakarta nggak tahu ya yang panas ya, mungkin cuma 2 jam kalau panas ya. Kemudian kalau udah dibekukan nih, kadang-kadang orang tua nanya kalau udah yang beku dicairkan tahannya berapa lama? 4 jam. Kalau kena mulut bayi biasanya 2 jam, nggak bisa tahan lama karena ada kontaminasi bakteri kan. Jadi kalau udah kena mulut bayi udah nggak bisa disimpan. Terus ini di kulkas ya, kulkas bawah. Kalau kita kulkas 1 pintu, di bawahnya kan kulkas biasa, atasnya freezer tuh 1 pintu. Nah itu di bawahnya tahan cuma 3 hari. Kalau freezer lemari es 1 pintu tuh freezer yang kayak laci, itu cuma 2 minggu. Kalau freezernya 2 pintu, yang freezer sendiri pintunya itu 3-4 bulan. Ya. Kalau yang tempat box es krim tuh yang bukanya datar begitu, itu bisa 6 bulan. Oke ya, jadi oh ya Bapak Ibu, nanti kalau ibunya mau memompa ASI, saya pesan alat-alat tuh harus bersih. Kadang-kadang bayinya mencret karena habis pumping alatnya nggak dicuci, cuma taruh di kulkas. Nanti bakteri jadi tumbuh tuh. Jadi penyimpanan ASI itu penting ya. Dari kita tangannya mompa sampai alatnya, sampai penyimpanannya. Kadang-kadang ada yang simpannya di cooler box. Kan ada esnya dok, nggak bisa, rusak tetap. Jadi mesti masuk kulkas gitu kalau di kantor. Nggak bisa simpan di cooler box. Cooler box hanya untuk bawa dari kantor ke rumah begitu. Ya. Nah tadi ya, begitu bayi baru lahir biasanya dapat ini aja nih, si dede IMD, suntikan vitamin K untuk mencegah perdarahan pada bayi. Karena bayi waktu lahir vitamin K-nya belum banyak, takut perdarahan jadi disuntik biasanya sama dokter. Kemudian kadang-kadang masih ada 10% bayi yang dapat vitamin K masih perdarahan gitu. Salep mata kalau lahir lewat bawah ya pervaginam biasanya dikasih salep mata karena ada bakteri-bakteri dari bawah kan. Tapi kelebihannya pervaginam itu tadi bayi dapat paparan bakteri anus ibu. Makanya bakteri-bakteri baiknya tuh lebih bagus kalau lahir spontan dibanding seksio. Gitu ya. Kalau bisa senormal mungkin seperti jalur yang Tuhan kasih gitu. Kemudian imunisasi langsung hepatitis B0 biasanya sama polio. Jadi ini paket begitu bayi kita lahir langsung dapat ini ya.
Tadi tanda-tanda bahaya, nah ini saya sedikit bahas ya. Apa sih yang mesti kita hati-hati pada bayi? Kan bayi belum bisa ngomong ya, jadi kalau anak kan udah lebih gampang, mama sakit, mama sesek gitu bisa bilang dia. Tapi kalau bayi belum bisa, ini ya tali pusat nih. Kalau merah sampai kulit-kulitnya nih hati-hati, berarti ada infeksi dari sini bisa masuk ke dalam, nanti bayinya sepsis, infeksi. Kemudian kayaknya pucat, warnanya kayak dempul, kayak krem gitu ya. Itu nggak boleh, berarti ada sumbatan di daerah livernya. Itu harus diketahui cepat di bawah 2 bulan nih. Kalau ada pucat-pucat begitu di bawah 2 bulan harus segera dibawa. Sebisa mungkin secepat mungkin begitu. Karena kalau di atas 2 bulan livernya jadi rusak gitu. Kemudian demam ya, pasti ya demam. Kalau bayi demam tuh bahaya, hati-hati. Diare apalagi ya, diare kadang-kadang bayi kan sebagian besar cairan tubuhnya terdiri dari cairan. Jadi kalau dia mencet keluar cairannya, tubuhnya cepat nyusut begitu. Pasang infusnya susah gitu ya. Kemudian muntah ya, di dua kan menyebabkan dehidrasi, diare dan muntah. Kemudian kuning, nah, kuning lebih dari 1 bulan itu hati-hati. Biasanya 2 minggu pertama itu udah hilang. Nah ini sekitar kuning ya, kadang-kadang golongan darah ayah dan ibu beda, bisa bayinya kuning. Atau kurang minum, kadang-kadang kuning ya, sedikit karena dehidrasi. Atau karena ada hepatitis pada bayi. Hepatitis pada bayi banyakkan sitomegalovirus. Perempuan Indonesia hampir mostly kena CMV, sitomegalovirus, tapi kitanya sehat. Kadang-kadang ke bayi ada yang bermanifestasi jadi kuning, livernya keganggu, ada yang baik-baik aja. Jadi nggak selalu CMV itu harus terapi sih. Kita kadang-kadang lihat kalau bisa screening sebelum melahirkan lebih bagus, di screening torch namanya. Tapi kalau enggak ya semoga sih nggak ada apa-apa begitu ya. Kemudian bayinya nggak aktif ya, dibangunin susah, itu penurunan kesadaran pada bayi ya. Terus badannya dingin, merintih ya, sesek udah jelas. Sesek itu dilihatnya dari nafasnya cepet. Nah Bapak Ibu bisa hitung nafasnya bayi di atas 60 kali, 0 sampai 2 bulan di atas 60 kali itu bahaya aja, sesek dia. Tapi hitungnya lagi tidur, lagi tenang, jangan lagi nangis. Kadang kalau nangis kan susah ya. Kalau dia lagi tidur tapi nafasnya cepet gitu, dihitung 1 menit tuh. Kalau lebih dari 60, misalnya ada kakaknya nih batuk pilek, nular ke si dede. Nah itu hati-hati. Biasanya bayi kalau sesek nggak mau netek. Nah itu hati-hati. Kalau anak sakit berat, nggak mau minum, nggak mau makan, bayi nggak mau netek, itu harus cari dokter gitu ya. Kemudian kejang ya, jelas ya, nggak mau menyusu, ini juga bahaya ya. Jadi ini tanda-tanda bahaya pada bayi. Begitu, sekian bahan saya. Berikutnya, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh silahkan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, tadi mau nanya kalau yang masalah apa kalau dari dalam dari kandungan, misalnya ibunya punya alergi apa, bisa nular juga nggak ke anaknya? Tentang alergi sih bukan nular ya, tapi genetik dia nurun. Jadi ada penelitian kalau satu, ini saya orang tua kan sepasang ya. Kalau satu misalnya istrinya ada atau suaminya salah satu yang alergi, itu resiko alergi turun 20-30% ke anaknya. Tapi kalau dua-duanya alergi nih, suami alergis, istri alergi itu 40-60%. Jadi resiko alerginya jadi besar ke bayinya. Nah makanya, nah itu cara kuranginnya tadi trimester ketiga probiotik, kalau bisa ASI. Tadi kan ASI kita udah ngomong panjang lebar tuh. Kelebihannya dia desensitisasi dari ASI ibu. Sebelum dia dapat makanan langsung ikannya, telurnya udah dapat dari ASI ibu. Namanya desensitisasi. Tadi probiotik dia meningkatkan bakteri baik. Kita perlu loh bakteri-bakteri baik di usus kita, namanya mikrobiom. Nah, jadi kalau kelahirannya spontan tadi dapat bakteri-bakteri baik dari ibunya, dari anus ibunya. Kalau seksio kita biasanya bakteri kulit.
Jadi itu meningkatkan resiko alergi juga gitu ya. Jadi tadi probiotik, breast care, sama kelahiran spontan kalau bisa begitu. Itu cara mengurangi resiko alerginya. Kalau udah lahir ya tadi ya, susu formula misalnya nih, dengan misalnya ada kendala ibunya benar-benar nggak bisa ASI, kita harus pakai susu khusus. Nah, susu khususnya mahal, makanya kalau bisa jangan pakai susu formula gitu ya. Oke, ada lagi? Sebetulnya udah lewat sih, saya coba dulu waktu saya hamil saya pernah berpikir begini, siapa tahu ini bisa jadi ini juga buat adik-adik yang persiapan ya. Jadi gini, kalau dulu kan selalu kita di USG ya. Ya. Di USG, tapi waktu itu saya nggak mau di USG karena saya takut misalnya kalau Tuhan izinkan sesuatu, so what gitu loh, mau diapain. Nah sekarang zaman kan semakin canggih ya. Nah yang saya mau tahu dan juga apa yang mesti disiapin kalau memang memang sampai Tuhan izinkan dan itu terlihat dari bayi USG. itu sebelum lahir. Ya. Memang USG itu saya jelasin sedikit ya, karena ini biasanya dilakukan oleh dokter kandungan. Tapi memang ada kelainan-kelainan yang memang fatal. Misalnya nih bayinya bengkak banget gitu, namanya hidrospetalis. Jadi cairan tubuhnya tuh banyak sekali sampai organnya tuh kayaknya keganggu. Jadi kelainannya yang mematikan. Atau dari USG ada yang nggak ada kepalanya, anencefal, jadi nggak ada otaknya. Ada juga yang USG-nya mungkin ya masih bisa ditolerir lah. Misalnya USG-nya kemarin ada yang ini kok kayaknya urinnya nggak keluar dari kandung kencing gitu. Itu kan ya nggak terlalu mematikan ya. Tapi kalau yang mematikan gitu ya, kadang-kadang kita kan sebagai orang Kristen ya, kita percaya Tuhan udah titipin. Kadang-kadang ya udah ditunggu sampai lahir, ditunggu sampai nggak ada gitu. Memang ada beberapa yang nggak ada otaknya gitu segini. Kadang-kadang kena virus ya. Tapi ya kalau orang tuanya memang ngerti ya dalam Tuhan ya nggak determinasi sampai lahir bayinya, ditunggu sampai nggak ada begitu. Jadi dokter nggak akan paksa resusitasi gimana kalau kelainannya sudah yang letal begitu. Jadi kalau ya berdoa supaya Tuhan kasih sehat. Tapi gini ya, kadang-kadang ada sindrom-sindrom kan nggak kelihatan dari USG waktu lahir, misalnya nih Down syndrome gitu ya. Tapi saya setelah bekerja sebagai dokter anak selama ini ya, selalu Tuhan kasih ada keindahan di dalam setiap kehidupan. Jadi meskipun dia Down syndrome, tapi dia punya sifat yang menyenangkan gitu. Memang karena itu berhubungan dengan level IQ-nya. Level IQ Down syndrome kan biasanya normal ke bawah. Jadi kayak anak kecil terus. Tapi itu sisi baiknya dia menghibur, dia bisa, kadang-kadang ada loh yang bisa musik Down syndrome. Pernah loh saya lihat videonya, jadi dia suka musik tapi dia bisa dalamin di situ dan dia bisa menghasilkan karya yang bagus banget. Kemarin saya lihat videonya sampai kagum banget tuh, sampai terharu deh. Kok Down syndrome ternyata bisa musiknya bisa improvisasi seperti itu. Jadi kita jangan underestimate ya, anak autis, anak Down syndrome, wah ini mah nggak bisa diapa-apain. Enggak, salah. Dan itu soal tentang perkembangan anak ya, itu kan nggak kelihatan tuh dari USG ya Bu ya. Tapi kalau nanti kita lihat ya 2 bulan itu kan harusnya udah kontak mata tuh bayi. Kalau diajak ngobrol dia udah senyum gitu ya, udah ada interaksi 2 bulan. Kalau dia masih lempeng-lempeng aja terus, kalau enggak matanya nggak fokus gitu, gini-gini matanya ya, itu mungkin ada gangguan lihat, nggak ada respon, mungkin gangguan interaksi, autis gitu. Jadi kita tahu milestone perkembangan supaya kita bisa deteksi dini kalau ada masalah. Dan sekali lagi, kalau ada masalah perkembangan nggak tentu itu disaster ya. Tadi kata Pak Pendeta juga, kadang Tuhan kasih kesulitan tapi ada selalu hal baik yang Tuhan taruh gitu. Ada pasien guru saya Dr. Purboyo, pasiennya autis. Dia autis itu kan kayak robot, dia nggak ada interaksi sama yang lain, nggak ada interaksi, sulit dia. Tapi bisa diterapi, ada interaksi sedikit-sedikit. Cuman dia kalau kerja dia suka masak, dilesin sama orang tuanya ke kursus masak gitu. Dia kalau bikin kue timingnya pas 15 menit untuk ngocok, buat manggang 20 menit, bisa tepat loh dia. Jadi bisa diajarin. Tapi mungkin interaksinya masih keganggu, diajak
Salim gitu, assalamualaikum mungkin masih gitu lucu. Ada keunikannya, ada kelebihannya juga loh, yang mungkin kita nggak bisa kayak dia, gitu. Ya. Ustadz Ibu banyak pertanyaan soalnya saya mah basic paling manajemen, dia paling bahasa. Jadi nggak ngerti tentang kesehatan. Kemarin tuh sebelum kita mau nentuin merit kapan kan pemberkatan pranikah, terus mikir perlu nggak vaksinasi sebelum nikah. Kemarin sih mikir dilemanya tuh banyak Bu, jadi antara vaksinasi dulu atau cek kehamilan cek kesehatan dulu masing-masing atau udah ada antibody apa aja. Nah jadi mana yang lebih dulu, tapi kita tuh kemarin mikir jadi akhirnya ngambil vaksinasi dulu paket. Nah cuma sebenarnya itu juga ada perdebatan kemarin, katanya kalau cewek kan perlu HPV, kalau cowok sebenarnya nggak perlu HPV buat cowok yang udah sering main aja katanya, jadi nggak terlalu perlu. Tapi saya pikir saya juga nggak apa-apa gitu biar nggak nularin kali ya. Itu terus soal ngecek di dalam tubuhnya tuh udah pernah vaksin apa aja, kayak hepatitis B dulunya pernah divaksin atau belum, itu teh perlu nggak kita ngecek dulu apa, ya udah aja langsung vaksin aja gitu biasanya. Sama yang terakhir sih kalau misalkan apa ya tadi teh, ya gitu dulu deh Bu, itu dulu. Ya nanti kalau kepikiran lagi ya. Soal pengecekan sih sebetulnya boleh-boleh aja, cuman itu kan biayanya lumayan ya. Jadi kadang-kadang kita lihat juga sih kondisi keuangan, kalau maksain semua dicek kan mahal banget tuh. Yang penting kan torch ya, torch itu soalnya pengaruh banget ke bayi. Ya, sama hepatitis B kalau kena ke janin dia nanti kanker livernya ngerasin. Kalau misalnya hepatitis B biasanya standar di screening sama dokter, hepatitis B-nya ibunya positif atau enggak, sama HIV itu standar. Kalau torch boleh ya boleh enggak karena mahal. Ya, tapi kalau kira-kira selama ini sehat, jarang keputihan, terus tidak pola hidupnya enggak ganti-ganti pasangan, kayak human papilloma virus kan memang wanita takut CA serviks ya, kanker serviks. Kalau laki sih memang enggak terlalu diprioritasin begitu. Jadi kalau mau screening mungkin yang penting tadi hepatitis B sama HIV, biasanya sih langsung itu. Kalau jadi jangan hamil dulu kalau belum periksa sih, kalau saya sih saran. Soalnya kalau ternyata udah hamil nih baru ketahuan ibunya rubella, aduh itu banyak kelainan tuh bayinya. Jadi mendingan screening dulu, ya imunisasi dulu, udah siap, udah sehat, baru program punya anak gitu. Cuman iya, iya kan maksudnya nggak, pola hidupnya kan nggak yang begitu ya. Ya Bu, ada yang bilang sebenarnya kan kita masih nunda dulu gitu kalau punya anak, nunggu sampai rumah jadi dulu gitu. Nah tapi ada yang bilang jangan ditahan-tahan, nanti katanya kalau misalnya pakai kontrasepsi terus misalkan nanti tuh makin susah kalau mau punya anak, harus disuntik hormon apa segala macam. Mending nggak usah pakai kontrasepsi apa segala macam. Nah cuma ya kadang kita juga jadi serba bingung ya kalau mau mending ditahan atau kontrasepsi atau kayak gimana gitu Bu baiknya, atau emang ada penurunan kayak gitu. Kalau saya sih memang gimana ya, saya percaya Tuhan yang atur. Kayak tadi kan khotbah sore bagus banget ya. Kalau kita memang mau taat, Tuhan akan kasih pada waktunya. Jadi kalau misalnya waktu dulu kan saya punya anak waktu studi juga lagi susah banget. Sempat keguguran karena capek gitu ya. Tapi waktu Tuhan mau kasih ya Tuhan kasih gitu, meskipun masih masa sulit. Tapi kita bisa lewati itu, Tuhan tolong. Jadi jangan ditahan sih menurut saya kalau belum punya. Kadang-kadang ada yang udah nikah memang gak dapat anak lama. Jadi kalau Tuhan kasih ya udah jalanin aja. Kecuali kalau nanti alasannya misalnya anaknya udah 4 gitu ya. Takut nih gak bisa sanggup biayain lagi, itu kan lain soal ya. Kalau baru nikah mah baiknya jangan terlalu banyak ditahan dulu, jangan kontrasepsi dulu sih. Atau sebisa mungkin misalnya kontrasepsi cara alami, tapi Tuhan tetap kasih ya udah. Jadi nggak usah terlalu kekeh, jangan gitu.
boleh. Mungkin bagi tips ya Ci ya. Yang jadi ketakutan saya selama ini tuh lebih kan pasti kita mau sekolah, PPDS gitu. Yang selalu jadi beban tuh lebih ke kalau misalnya punya anak pas PPDS lagi sibuk-sibuknya terus nanti pas masa-masa dia awal-awal berkembang ya, tumbuh kembangnya terus kehilangan sosok ayah hanya gara-gara ayahnya sibuk, pergi pagi pulang malam tiap hari. Nah itu gimana ya? Jadi memang pergumulan jadi orang tua itu gimana ya? Nggak lagi PPDS aja udah jadi dokternya juga sibuk, jarang di rumah. Kadang itu sedih juga, tapi gimana ya, kayak saya lihat Pak Tong ya, dia kan waktu punya anak juga sibuk, pergi-pergi, tapi dia punya quality time yang baik gitu. Anak-anaknya kan di dalam Tuhan. Jadi waktu kita jalani itu, makanya saya selalu bilang ke anak-anak saya ya, ke anak-anak sekolah minggu juga, waktu kita pilih taat sama Tuhan, itu Tuhan pasti pelihara kita. Jadi kalau kita, waktu itu juga saya punya anak kan masih PPDS, sampai ASI tuh gak keluar saking stres gitu ya. Tapi akhirnya terlewati juga masa itu. Dan Tuhan tolong. Jadi memang banyak kekhawatiran pasti. Tapi kalau Tuhan yang pimpin kita serahin dan kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Bukan berarti sembrono yang gak punya perhitungan gitu. Kita udah jaga nih tapi Tuhan tetap kasih, ya udah dijalanin gitu. Jadi sibuk itu masalah prioritas. Waktu kita dengan anak-anak kita pakai waktu itu untuk apa. Jadi kalau anak-anak kan suka baca hidup kita ya. Lebih daripada omongan kita gitu. Jadi kalau anak-anak lihat mamanya sibuk tapi di dalam di rumah dia baca firman, ajak anak-anak, dia hidupnya tuh punya integritas, itu anak-anak lebih lihat sih. Memang waktu nggak banyak saya juga di rumah, tapi cara saya kerja, cara saya perlakuin orang, pasien itu mereka lihat semua itu. Jadi hidup kita tuh jadi teladan dan itu nggak usah takut gitu. Waktu kita ikut Tuhan, kita taat sama Tuhan, anak-anak juga Tuhan tolong untuk lihat gitu ada contoh hidupnya gitu. Kadang-kadang itu lebih bagus ya daripada kita sedang kata Pak Jimmy, saya ingat banget. Kamu adain baca Alkitab rutin malam baik gitu. Tapi kalau hidupmu nggak sesuai dengan itu kamu menggugurkan semua itu. Jadi bukan berarti baca Alkitab enggak ya. Iya baca Alkitab, tapi hidup kita jangan sampai ngegugurin itu gitu. Jadi waktu kita berusaha tanggung jawab di hadapan Tuhan, hidupnya sibuk. Karena saya jadi dokter dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan. Waktu saya udah jadi dokter saya dipakai Tuhan juga, tetap di tracknya Tuhan. Ya itu kan resiko kita. Kalau dokternya, kalau saya sih maksudnya bukannya saya sengaja ngadain pasien gak pulang gitu. Banyak pasien Tuhan kasih, ada dokter anak baru nih baru masuk, aduh saya lega banget gitu karena saya udah sibuk banget. Tuhan kasih pada waktunya tuh bantuan gitu. Jadi gak usah takut gitu. Gitu ya, emang gak ada jawaban yang pasti harus teplok gimana Dokter Aldo. Jadi pokoknya jangan keluar dari Tuhan, pimpinan Tuhan aja. Kita hidup di dalam Tuhan tuh paling seneng. Tadi soalnya materi sekolah minggu juga hampir sama yang khotbah ini. Mentaati Tuhan walaupun sulit. Kita lihatnya badai yang di luar atau kita lihatnya diri sendiri. Kasihan nih aku gitu ya. Tapi kita belajar lihat Tuhan. Waktu kita lihat Tuhan, anak-anak kita lihat belajar dari kita lihat Tuhan. Itu emang gak ada yang ini ya dijalanin. Makanya saya suka bilang kalau di luar Tuhan sebenarnya serem loh. Kitanya gak kuat gitu. Itu ya. Kira-kira menjawab gak? Iya. Makanya bersyukur dok, kamu bisa kenal Tuhan yang baik loh. Saya bersyukur banget loh bisa banyak dapat kelimpahan firman di sini. Kadang saya suka pikir ya, maaf ya ini dokter ya, suka ngerasa pinter gitu loh. Padahal waktu dengar firman kayak begini tunduk loh saya juga. Hikmat Tuhan jauh lebih besar. Jadi kita kadang-kadang suka kesian gitu, orang rasa udah tahu gitu. Udah tahu Alkitab gitu ya, padahal waktu di sini aduh limpah banget gitu. Dan saya berdoa supaya makin banyak orang dengar kelimpahan firman di sini. Justru ikut Tuhan tuh menyenangkan, Tuhannya baik. Saya tadi bilang ke anak-anak sekolah minggu, kita taat ke Tuhan ya, bukan karena Tuhannya galak hukum kita, enggak. Tapi Tuhannya justru sayang, gitu. Kalau kita ikut Tuhan setia, Tuhan pasti pelihara keluarga kita, gitu kayak Pak Tong juga kan, gitu. Ya.
Halo, iya Bu, kalau misalnya udah punya anak nih, ada yang bilang pakai suster apa nggak usah, terus istrinya aja atau suaminya juga harus belajar nih cara pasang popok bayi apa gimana gitu. Ya. Terus Oh iya itu penting terus ya. ada yang bilang, ya kalau bisa jangan pakai suster dulu deh, nanti sayangnya pasti ke susternya, ke orang tuanya nanti bakal lupa. Atau mending umur berapa gitu Bu, ada pengalaman atau kayak gimana? Memang idealnya kita susah sama-sama ya suami istri ngasuh anak. Jadi jangan diserahin ke suster ataupun ke opa-oma loh. Dulu juga saya belajar dari suami saya ya, waktu studi itu kan capek banget ya. Jadi sekarang pun kerja capek dok. Jadi jangan nanti saya PPDS capek, waktu kerja nggak capek, enggak loh. Capek terus. Tapi capeknya senang di dalam Tuhan. Nah itu suami saya bilang, pokoknya nggak boleh titip di opa-oma ya, kita harus berjuang. Meskipun capek, meskipun susah, gimana pun juga pokoknya anak kita ya kita yang urus. Itu prinsip penting sekali. Jadi itu akan mendewasakan orang tua, bikin orang tua deket sama anak. Kadang-kadang yang saya suka sedih lihat orang-orang ya kerja sibuk, anaknya titipin di opa oma. Nanti terlalu dimanja, susah tuh. Gak boleh dengar kata tidak. Jadi kalau begitu kata tidak dibilangin, tantrum dia, ngamuk. Jadi pola asuhnya salah. Terus biasa ya, kita apa-apa suka suruh pembantu atau suster, itu gak ngedidik juga. Anak-anak sekarang gak bisa nyuci piring, kadang gak pernah diajarin suruh nyuci piring, ngepel rumah, nyuci baju, yang manual aja bingung. Maunya pakai mesin. Padahal itu kan dia harusnya bisa ya, maksudnya basic life skill. Jadi sebisa mungkin kita yang asuh. Tapi kalau waktu saya lagi sekolah kan gak bisa tuh, kita gak bisa ngasuh langsung. Tapi begitu di rumah ya kita ngasuh gitu. Jadi jangan semuanya diserahin ke mbak. Begitu di rumah juga kita capek nih, pokoknya semuanya urusan mbak, gak bisa. Saya sampai sekarang juga kalau di rumah, meskipun ada mbak di rumah, tetap kalau saya habis makan saya cuci sendiri. Kalau saya ada apa mesti bersihin ya saya sapu sendiri, saya pel sendiri, saya kasih lihat, saya juga kerja gitu. Jadi gak serahin ke orang lain. Tadi anak-anak lebih lihat hidup kita daripada omongan kita. Jadi waktu kita serahin semua ke suster atau ke pembantu, nanti dia ngikut gitu juga. Susah kita suruh dia belajar cuci piring karena gak ada contoh dari mamanya. Mamanya juga suruh pembantu sih. Gitu. Jadi kita kerja yang baik. Prinsipnya dulu Pak Aiter pernah bilang ya, Adam itu dan Hawa dikasih dunia yang seluas ini, suruh bikin rumah sendiri waktu awal-awal ya. Semuanya serba bisa. Ya iya memang kita didesainnya begitu. Meskipun kamu udah dokter, kamu bisa nyuci, ngepel, ya iya. Itu kan basic life skill. Jadi tetap kadang-kadang kita yang Down syndrome, IQ-nya menengah ke bawah, itu kan akademik susah. Kalau kita paksa anaknya stres, orang tua juga stres. Mulai basic life skill, asal dia bisa urus dirinya, kalau mamanya lagi gak ada dia bisa ngurus diri, itu loh penting banget sebetulnya. Tapi suka orang tua pengennya anaknya bisa nilainya tinggi gitu ya, basic life skill lupa. Otaknya pinter tapi gak mau ngantri, kalau orang Jepang kan gitu kan. Otaknya pinter tapi gak punya emotional skill untuk ngantri, nunggu. Otaknya pinter tapi gak bisa nyuci, apa-apa pesen, gak bisa masak gitu. Jadi kan sayang ya, jadi ada yang hilang gitu. Padahal Tuhan kasih manusia kemampuan banyak, tapi hilang gitu. Gitu ya. Lagi ya, tadi ada yang ditanyakan lagi. Nanti kalau punya bayi mungkin pertama-tama kagok ya. Soalnya saya juga meskipun dokter anak waktu punya anak bingung juga. Jadi tenang aja, semua orang mengalami itu ya. Nanya banyak sama mama gitu ya. Jadi ilmu kita bukan dari textbook aja kan, dari banyak sources ya. Yang utama firman, terus orang tua gitu ya. Terus tadi prinsipnya yang kita lakukan itu akan dilihat oleh anak. Jadi kalau kita anaknya rungsing, nangis gitu ya, kitanya, aduh dek jangan nangis, gak usah nangis gini-gini, tapi panik gitu. Susah tuh, jadi kita kudu tenang, supaya anak kita tenang. Terus gimana ya, tadi komunikasi kan sebenarnya bayi udah bisa dengar dari perut mama.
Jadi kalau kita bicara tenang, terus dia dengar jantung kita pelok. Pak Juan bilang kalau ditaruh di sini dia tenang. Dia kadang-kadang ngerasain gerakan dinding dadanya mama gitu. Jadi tenang aja, jalanin aja. Terus kita jangan panik. Kecuali kalau ada tanda bahaya ya konsultasi gitu tadi ya. Selama bayinya oke-oke aja, dia neteknya bagus, itu sehat deh. Kalau dia minta minum baik, refleks isepnya bagus, itu baik kok. Gitu. Terus ya suasana mesti biasa aja ya, jangan tidur harus tenang banget, nanti susah. Agak berisik dikit-dikit biar dia bisa adaptasi, kalau rame juga bisa tidur gitu. Sama tadi ya jangan terlalu banyak, awal-awal kan kadang-kadang nangis gendong, apalagi kalau ada omanya, ada opanya, wah sebentar-bentar gendong. Iya itu nanti jadi susah. Kalau dia nangis, kita lagi capek, kita deketin aja, Dedek mama di sini, kamu jangan nangis ya, kita ada di situ, tapi nggak usah selalu digendong kan. Jadi ya istilahnya sewajarnya aja, nggak berlebihan tapi juga nggak neglected, nggak dibiarin gitu. Kalau kita emang sibuk, ya kita bilang, mama ada di sini dek, mama lagi ini gitu. Jadi boleh diajak komunikasi sih. Bayi itu memang udah dengar kan, tapi belum ngerti. Nanti dia udah mulai ngerti dikit, 6 bulan, 1 tahun tuh udah ada 1000 vocab di otaknya, tapi keluarnya baru 1. Iya, jadi nggak apa-apa ajak kasih tahu, mama lagi ini ya, nanti mama ke situ ya gitu. Dari dalam kandungan udah boleh diajak dengar musik, diajak ngobrol, udah bisa. Atau dibacain cerita. Tuh. Gitu ya. Jangan besarin fisiknya aja, tapi bawa dia kenal Tuhan. Soalnya kita kan terbatas ya orang tua ya. Waktu kita belajar bergantung sama Tuhan, anak kita lihat itu dia juga, oh iya ya aku harus bergantung sama Tuhan. Kadang orang tua lupa ya, segi tubuhnya aja sehat, badannya bagus, tapi dimanja. Saya suka gak boleh kata tidak. Kadang-kadang ada yang jangan diinfus lah dok, kasihan anaknya. Padahal dia lagi sakit gak sesek begitu, gak diinfus. Kan gimana obatnya mau masuk, minum obat susah dok, jangan dipaksa. Ya gimana, dia lagi sakit gitu. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita kadang-kadang gak tega, tapi harus dijalanin gitu loh. Terima kata tidak, bikin dia mental kuat. Kalau susah kan nanti dia gimana? Kan kita gak bisa selalu bikin lingkungannya steril dan nyaman. Harus dia susah, harus dia sakit, kadang harus dia kotor-kotoran. Ya udahlah, dijalanin aja. Gitu. Gitu ya, pola asuh itu hal lain lagi tuh, tumbuh kembang. Ya, jadi hati-hati kalau ikut pola asuh yang zaman now. Makanya gak boleh berhenti dengar firman. Gitu ya. Oke ya, kalau ada yang ditanyakan lagi, kalau nggak ada mungkin kita boleh udahannya. Oke ya, nanti kalau ada yang perlu ya bolehlah langsung ketemu ngobrol. Oke ya. Bapak Ibu, kita akhiri acara malam ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan firman yang boleh memimpin hidup kami. Di dalam segala hal kami bergantung kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan tolonglah kami keluarga-keluarga kecil yang keluarga-keluarga baru yang akan menikah dan mempersiapkan anak. Ataupun yang sudah memiliki anak supaya kami boleh hidup di dalam Tuhan. Kami belajar dengan keterbatasan kami mau ikut Tuhan. Kami mau melayani Tuhan yang begitu mengasihi kami. Kami mau taat Tuhan bukan karena kami takut dihukum, tapi kami mengerti betapa Tuhan mengasihi kami. Kami rindu berdoa supaya setiap orang yang Tuhan pertemukan dengan kami boleh melihat hidup kami yang limpah di dalam Tuhan dan mereka pun mau mengenal Tuhan dan kebenaran firman. Kami menyerahkan keluarga kami, Tuhan yang tolong kami, anak-anak kami juga boleh dipakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar nama Tuhan terus ditinggikan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih.